Iya, boleh dong open cam dulu sebentar buat dokumentasi siapa aja yang hadir tepat waktu ya pagi ini. Silakan dinyalakan dulu. Ayo, Wasis, Yudis, Apipa, Mukti, Farhan, Paras. Nanti setelah kita mulai nggak apa-apa, nggak usah on cam dari awal sampai akhir ya. Di awal aja dulu dan nanti di akhir ya buat ini aja dokumentasi ya yang hadir tepat waktu hari ini. Alivia, Rifki, Kinanti, Pondra, Nabila, Diva, Razan, Zulfikar, dan Naufal ya. Silakan nyalakan dulu kameranya sebentar aja. Ya, terima kasih Farhan. Yang duluan ya, Farhan tuh selalu semangat. Bentar aja nggak apa-apa ya, Ibu dokumentasikan dulu karena kan harus ada data siapa aja yang hadir hari ini gitu ya. Wajahnya dong di nah gitu ya biar kelihatan wajahnya, jangan cuma rambutnya aja ya Razan ya. Oke, ayo yang lainnya. Oke, yang nggak stabil koneksinya nggak apa-apa. Mana nih yang lainnya? Oke, terima kasih Naufal. Ya, sambil nunggu ya kita ngobrol dulu sebentar. Jadi rencana untuk hari ini kita akan belajar tentang menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar, terutama yang bentuknya pecahan. Kenapa Bu belajar menyederhanakan bentuk pecahan? Karena untuk betul-betul bisa gitu ya mendapatkan nilai limit ya yang kalian pelajari di kelas, nilai limit, tentu aljabarnya harus betul-betul dikuasai gitu. Karena limitnya sendiri tidak ada rumus ya, hanya keterampilan kita bagaimana mengoperasikan bentuk-bentuk aljabar, dan ternyata masih banyak yang suka belum ini gitu ya, belum lancar gitu ya. Udah 17 orang, sebentar Ibu screenshot dulu ya, mana ini teh pada on off cam lagi, yuk dinyalakan dulu. Nanti di akhir Ibu minta kalian menyalakan lagi ya. Sebentar aja. Gimana ini teh? Belum pada on cam lagi. Jangan malu-malu ya. Bentar Ibu save dulu. Jadi harus ada datanya ya kehadiran hari ini. Sambil ngabsen juga nanti Ibu absen lagi. Di akhir pembelajaran ya. Kalau ngabsen di awal khawatirnya ada yang tidak terabsen. Oke, terima kasih Naufal dan Farhan ya. Nanti kalau misalnya apa namanya berkendala, nggak apa-apa sih oke ya. Ibu share screen dulu. Oh iya Razan nggak apa-apa. Ya, jadi nanti di akhir kita reviewnya justru yang faktor ya. Nanti Ibu ada kuis 10 soal sebentar aja karena sekarang masih banyak yang baru join. Kita langsung mulai belajar aja biar tidak lama-lama. Ya, nggak apa-apa Hani. Oke. Oh ya, kemana Ibu janji mau ngasih recordnya tapi belum disimpan aja sebentar. Ibu kirim link OneNote, jadi ini coret-coretannya bisa kalian buka ya sebentar. Copy link sebentar. OneNote-nya nggak ganti-ganti ya. Nanti Ibu simpan rekaman Zoom coret-coretannya di sini. Kalian bisa buka setiap saat. Nah, itu link OneNote-nya ya, disimpan silahkan. Jadi bisa dibuka kapan aja. Kalau biasanya kalau udah sekali buka, kalian nggak perlu nginget-nginget lagi linknya ya, bisa dibuka. Oke. Udah terlihat ya share screen-nya, jelas? Sudah jelas? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi hari ini kita bahasnya menyederhanakan aljabar yang bentuk pecahan. Kenapa yang bentuk pecahan? Karena biasanya memang banyak kesulitannya di bentuk pecahan. Kalau bukan pecahan, gampang ya. Kalian menjumlahkan aljabar, mengurangi bentuk aljabar itu hanya dilihat dari suku-suku yang sejenis. Artinya ketika kita menambahkan A kuadrat misalnya, bisa dijumlahkan dengan 3A kuadrat, atau misalnya setengah A kuadrat, dan seterusnya. Jadi yang sejenis itu yang variabelnya sama.
Kalau A kuadrat berarti dengan A kuadrat. Kalau A dengan A, kalau AB dengan AB, dan seterusnya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk aljabar itu lihat suku sejenisnya. Nah kalau ini kebetulan dia nggak ada yang sejenis ya. Ada 3B, ada BX, kemudian ada CX, ada 3C. Ini semuanya tidak sejenis, tapi bisa disederhanakan. Kemudian setelah kita paham ya, kita harus melihat suku-suku yang sejenis ya, yang sejenis itu yang variabelnya sama. Kita perlu juga paham bentuk dari cara menjumlahkan atau mengurangi bentuk aljabar ya, pecahan ya. Misalnya kita punya A per B ditambah atau dikurang oleh C per D ya. Itu hasilnya adalah ini BD ya. BD dibagi B gitu kan, tinggal D kali A jadi AD. Dijumlah atau dikurang oleh di sini berapa berarti? Berarti sebelahnya apa? Sebelahnya apa? CB ya, atau BC ya. Tapi di sini sebetulnya ada syarat ya, B dengan D-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi sebetulnya ada syarat, tidak sembarangan semua soal bisa kita operasikan dengan seperti ini gitu. Oh, A per B plus minus C per D itu AD plus minus BC per BD ya. Bisa plus, bisa minus tergantung dari operasinya. Jadi tidak semua soal bisa dikerjakan dengan cara ini gitu ya. Bisa dijumlahkan pecahannya atau dikurangi pecahannya, ada ketentuannya bahwa BD-nya itu tidak boleh menghasilkan 0. Kayak gitu. Ini adalah salah satu sifat dari aljabar ya, sifat-sifat aljabar. Jadi kita bahas ini karena ini penting sekali. Kalian nggak akan berhasil gitu ya menyelesaikan soal-soal limit kalau aljabarnya ternyata masih perlu latihan gitu ya. Nanti kita di akhir mungkin sedikit review soal limit kayak gimana nih kalau udah ada aljabarnya. Kemudian kalau perkalian berarti A per B dikali gitu ya. C per D itu berarti AC. Ini mah tahu ya, BD. Ya, jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, ini juga sama ya. BD-nya, BD itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian ada lagi pembagian ya, A per B dibagi C per D. Kalau dibagi jadi gimana? Kalau dibagi, kalau pembagian pecahan gimana? Kalau dibagi itu sama dengan di perkalian yang ditukar ya. Dikali D per C. Jadi AD per BC. Gitu. Ya, jadi ini sebetulnya sifat-sifat aljabarnya mah sedikit ya, hanya seperti ini saja. Tapi terkadang kalau udah ketemu soal repot lagi gitu ya, bingung lagi. Nah, sekarang kita bagaimanakah cara menyederhanakan? Kenapa harus disederhanakan? Di limit itu kan ada pencoretan ya, itu sebetulnya penyederhanaan. Ya, tanpa kita sadari itu sebetulnya bentuk-bentuk dari kita menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, menyederhanakan itu berarti kita mau seperti memfaktorkan ya, memfaktorkan kemudian membagi si pembilang dengan penyebutnya dengan faktor yang sama. Itu sebenarnya maksud dari menyederhanakan bentuk pecahan. Ketika kita punya nih nomor 1 ya, kita bahas dari soal yang pertama. Kita punya 3B min BX per CX min 3C. Berarti kalau mau disederhanakan, berarti kita harus memfaktorkannya terlebih dahulu. Nah, si pembilang difaktorkan, penyebut difaktorkan. Oke. Gimana menyederhanakan atau memfaktorkan dari si pembilang 3B min BX? Coba kira-kira gimana? Ada yang bisa? Diapakan? Cara memfaktorkan tuh yang pertama ya, selain kemarin kalau yang bentuk kuadrat itu kan mencari
bilangan ya yang kalau dijumlahkan hasilnya sekian gitu ya, kalau dikali hasilnya sekian. Nah, kalau misalnya bentuknya bukan bentuk persamaan kuadrat ya, bukan bentuk fungsi kuadrat, bentuk linier, ini sebenarnya mudah kita keluarkan aja variabel gitu ya, bisa itu variabel, bisa itu koefisien, bisa itu konstanta ya, yang ada di setiap sukunya. Coba kita lihat ya. Di sini ada 3B, kemudian ada BX. Mana gitu ya variabel yang disebutkan di setiap sukunya gitu, yang disebutkan berulang. Coba. 3B min BX, berarti kira-kira yang keluar huruf apa? Atau angka atau huruf apa gitu. Ayo, aktif ya. Berapa nih? B. B. Nah, kan ini B yang bisa keluar ya. 3B, BX. Berarti kan yang disebutkan ada terus ya di setiap sukunya itu adalah B. Berarti B-nya kita keluarkan. Nah, berarti yang di dalam kurungnya apa? Nah, cara mencari di dalam kurungnya gimana? Ya ini aja, dibagi aja. 3B dibagi B gitu. Jadi berapa? Jadi berapa? 3B dibagi B. Ayo aktif. 3B dibagi B. Halo, ini masih ada. 3 ya. 3, kemudian dikurangi X. Kok kayak kecil banget ya suaranya. Dibagi, nah ini kan per, ini juga sama. CX dikurangi 3C. Berarti yang keluar apa? Yang disebutkan berulang kali, yang di setiap sukunya ada. Berarti variabel apa yang disebutkan di setiap sukunya? Kita keluarkan. C. C, berarti C keluar di dalam kurungnya apa? X dikurangi 3. X dikurangi 3. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, mungkin aja nanti ada soalnya diganti ya. Fungsinya ini tapi ada limit X menuju berapa gitu ya. Limit X, ini sebenarnya bisa aja ditanyakan limitnya. Limit X menuju 3, fungsinya 3B min BX per CX min 3C. Kan mungkin aja ya. Cuman kita belum ke limitnya, kita masih di pecahan. Nah, supaya limitnya lancar ya, ini salah satu materi yang sangat penting gitu ya. Kita bisa mempelajari materi limit. Ini bisa aja dibuat gitu soalnya. Limit X menuju 3, fungsinya ini berapa hasilnya itu bisa sekali ya. Ternyata gitu tanpa kita sadari. Nah, kemudian kita lihat ya di sini ada B dikali 3 min X per C dikali X min 3. Di sini ada bentuk yang serupa ya, hampir sama gitu, hampir sama tapi ternyata tidak sama sebetulnya. Yang mana coba? Yang hampir sama itu adalah yang 3 min X dengan X min 3 itu kan sama ya. 3 min X, cuman yang pembilang X-nya negatif, kalau yang penyebut X-nya positif gitu. Kalau yang pembilang 3-nya positif, penyebut 3-nya negatif. Berarti kan dia ada kemiripan ya. Kalau ada kemiripan berarti sebetulnya ini pembilangnya bisa kita ubah jadi B dikali negatif 1, ini adalah min 3 plus X gitu ya. Kan sama aja ya. Min 1 kali min 3 itu 3, min 1 kali X itu min X gitu ya. Ini C, X min 3. Sampai sini paham nggak? Yang mau tanya dulu? Halo? Jelas nggak? Bu. Iya. Iya, siapa yang tanya? Halo, siapa yang tanya? Ada yang tanya? Ini Mazia kelas IPA, kenapa gabung di IPS Mazia? Halo Mazia. Ya, Bu. Ya, tapi ada sebetulnya yang kelas IPA nanti setengah 11.
Kalau mau ikutan, mau yang ini aja, sama sih bahasnya. Yang ini ada, Bu. Ya, Enggak sama aja ya. 11, maaf. Maaf ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi gitu ya, ada yang mau tanya dulu nggak? Belum? Halo? Paras bisa? Halo, Paras. Atau yang lainnya bisa dipahami? Insya Allah. Bisa ya? Oke, karena ini sebetulnya udah sama ya, min 3 plus X, kemudian yang di penyebut itu X min 3, ini kan sama-sama min 3, sama-sama X, ini boleh kita coret ya, dicoret itu artinya dibagi. Ya, hadian nggak apa-apa. Ini dibagi, kalau udah dibagi berarti ini hasilnya jadi berapa? 1. Ya, ya ini kan 1 ya, kemudian jadi hasil totalnya berapa? Hasil penyederhanaannya? Min B per C. Min B per C. Gitu. Udah selesai. Ini kan sebenarnya konsep yang dipakai di limit ya, cuman kita nggak nulis limitnya ya, baru aljabarnya aja gitu. Ya udah selesai sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini sudah selesai. Min B per C. Jadi itu pentingnya menyederhanakan aljabar bentuk pecahan. Kita harus bisa memfaktorkan gitu ya, kita bisa menguraikannya ya. Menguraikan dari yang tadinya 3B min BX, kira-kira diuraikan gimana gitu ya. Kalau diuraikan itu yang keluar berarti yang disebut di setiap sukunya. Karena si B muncul terus ya di setiap suku, maka B-nya kita keluarkan. Gitu. Yang mau ditanyakan? Belum ya, kayaknya belum. Nah, nanti kalau misalnya di limit, ya berarti sama aja ya. Kalau di limit, biasanya pertanyaannya limit X menuju 3. Kenapa pasti X menuju 3? Karena di sini pembuat nolnya adalah si X-nya 3 ya. Tapi sebetulnya ini ada ketentuannya ya, si CX min 3C-nya itu nggak boleh 0. Tapi di sini nggak disebutkan ya. Kalau nggak disebutkan, otomatis kita paham bahwa si penyebutnya itu tidak akan menghasilkan 0 gitu aja lah ya. Jadi sebetulnya semua soal itu perlu ditulis syaratnya, tapi kalaupun tidak dituliskan syaratnya ya kita harusnya sudah paham ya, karena kita sedang berbicara di bilangan real. Gitu. Kemudian yang kedua, nah ini yang bentuknya penjumlahan. Ini juga suka ada di materi limit ya, ada bentuk yang tipe-tipe kayak gini gitu. Kita diminta untuk mencarikan nilai limitnya dari suatu fungsi yang dijumlahkan. Nah, nggak bisa, ya biasanya kan nggak bisa langsung kita substitusi atau kita faktorkan langsung, nggak bisa. Apa yang difaktorkan? Nggak ada yang bisa difaktorkan di sini. Nah, biasanya kalau ketemu soal-soal kayak gini, kita harus sederhanakan dulu bentuknya. Coba disederhanakan jadi berapa? Berarti penyebutnya dulu jadi berapa? Jadi berapa penyebutnya? X kuadrat min X min 6, Bu. Ya, X plus 2, ya. X min 3, atau X kuadrat berapa? Min X ya, min X min 6 gitu. Tapi kita nggak usah dulu langsung dikalikan, tapi tulis aja kedua-duanya. Ya, nanti Ibu share ya, kemarin saya lupa. Ini linknya link OneNote. Ibu tadi udah share link OneNote ya, Ibu kirim lagi, coba bentar. Ini ada link OneNote, nanti recordingnya Ibu simpan ya di sini ya, dengan yang kemarin. Ya, belum sempat kemarin, baru di-download, tapi belum di-upload ya. Jadi kalian simpan link itu, jadi semua catatan yang kita pelajari, kemudian recordingnya Ibu simpan di OneNote ini, gitu ya. Oke, lanjutkan. Jadi ini nggak usah dulu kalian kali dulu ya, nggak usah dikali langsung jadi X kuadrat min X, misalnya min 6, nggak usah ya, tapi kita tulis saja dulu si faktor-faktornya ya. Pemilihan faktornya kan X plus 2 dengan X min 3 ya, atau yang tadi kita pelajari ini, kalau kita nemu A plus
plus D dijumlah atau dikurang oleh C per D. Nah, si hasilnya itu kan menjadi AD plus minus BC per BD. Nah, ini mirip-mirip ya, seperti yang ini. Berarti si pembilangnya berapa sekarang? Bilangnya berapa? Berarti caranya, kalau kalian biasanya bilangnya kali silang, tapi sebetulnya bukan kali silang ya, tapi di sini ada pembagian dan perkalian. X plus 2, X min 3 dibagi X plus 2. Nah, kalau dibagi X plus 2 berarti hasilnya jadi berapa? X plus 2, X min 3 dibagi X plus 2. Dibagi X plus 2, berarti yang masih ada apa? X min 3. X min 3. Nah, si X min 3 ini dikali dengan si pembilangnya ya. 3. Berarti 3 dikali X min 3 gitu. Jadi sebetulnya bukan dikali silang ya, karena ada beberapa soal yang ternyata kita nggak pakai si perkalian dari penyebutnya, tapi menggunakan KPK yang kemarin kita pelajari ya. Ini sebetulnya KPK yang kita pakai. Hanya saja bentuk dari si fungsinya masing-masing sangat sederhana ya, dan cuma satu gitu. X plus 2 aja dan X min 3 aja gitu. Makanya gampang. Kemudian ini dijumlah, berarti dijumlah oleh berapa? X plus 2, X min 3 dibagi X min 3. Berarti jadi yang masih ada 2X plus 2. Nah, gitu ya, 2X plus 2. Nah, barulah kita ini kan kalikan ya. Jadi berapa nih dikali? Kalau dikali jadi berapa? Kalikan 3 kali X gitu ya. Kemudian 3 dikali negatif 3. Ditambah 2 kali X. Ditambah 2 kali 2. 2 kali 2. Nah, ini kita tulis lagi aja. X plus 2, X min 3. Jadi hasilnya berapa? 5X. Berapa nih? Min 5 ya. Min 5. Per X plus 2, X min 3. Nah, ini sebetulnya dia udah nggak bisa sederhana lagi ya. Ini kan kalau kita keluarkan juga jadi 5X min 1. Nggak ada yang bisa kita coret ya. Nah, berarti untuk soal ini sampai sini cukup. Atau misalnya kalian ubah bentuknya jadi 5X min 1. Ini juga boleh ya. 5X min 1, X plus 2, X min 3. Ini juga boleh. Jadi maksudnya sederhana itu dia udah nggak 2 suku lagi sekarang, kan jadinya lebih sederhana jadi 1 suku. Atau misalnya kalian, saya mau nulisnya mau 5X min 5 per, ini udah hasil perkaliannya, X kuadrat min X ya, min X min 6. Ini juga boleh, sama aja. Jadi untuk soal nomor 2 ini, kenapa dia disebut sederhananya seperti ini? Karena yang tadinya 2 suku menjadi 1 suku. Gitu. Ya. Kalau ini ditanyakan limit kayaknya nggak mungkin ya, karena kalau misalnya ditanya limit nggak ada yang bisa dicoret ya. Kalau mau pakai faktor ya, mau pakai faktor dia nggak ada yang bisa kita coret. Paling nanyanya yang pakai cara substitusi ya untuk soal nomor 2. Ya ini kita hanya belajar penyederhanaannya aja dulu. Gitu. Paham untuk mengerjakan bentuk-bentuk aljabar. Jadi sebenarnya kuncinya itu ya, ini yang tadi. Ini yang kadang suka lupa gimana cara menjumlahkan atau mengurangi pecahan gitu ya. AD plus minus BC per BD dengan BD-nya tidak boleh 0. Gitu. Jadi kesananya gampang sih sebetulnya. Nanti kita coba soal-soal seperti itu. Ya, nanti ini bisa dicoba nomor 3, nomor 4 juga caranya sama ya dengan yang tadi. Nomor 5, ya, yang lainnya juga sama sebetulnya.
Oke, sebentar. Nah, mungkin yang seperti ini ya, suka ada di soal limit yang si fungsinya tuh jadi kayak numpuk ya, ada dua macam gitu. X kuadrat ditambah Y kuadrat per X plus Y, kemudian dibagi oleh X per Y ditambah Y per X. Ini kan ada dua ya, ada dua fungsi yang dibagi gitu ya, kayak banyak gitu, padahal sebetulnya mudah. Jadi gimana nih caranya kalau yang seperti ini? Yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Halo? Bisa nggak? Nggak. Yang bawahnya dulu. Oke, yang bawahnya dulu ya. Nah, ini untuk yang atas, nggak apa-apa kita tulis aja dulu. X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi oleh X plus Y. Nah, kalau misalnya kalian pusing ya melihat banyak per di situ, sebetulnya nggak apa-apa penulisannya kita ubah aja jadi pembagian. Jadi gini misalnya. Dibagi oleh X per Y ditambah Y per X. Mungkin kalau kayak gini kalian jadinya lebih enak gitu ya ngelihatnya dibanding yang pernya bertumpuk seperti ini. Jadi tipsnya ya, boleh kalian ubah aja cara penulisannya yang tadinya per jadi pembagian. Kan sebetulnya sama aja. Nah, kan kalian tahu ya pembagian itu dengan perkalian kan saling berkebalikan ya, saling berkebalikan. Artinya kalau dibagi 1 per A misalnya, itu kan sama dengan dikali A gitu kan. Ini juga sama ya, tapi karena si X per Y-nya ini ada operasi penjumlahan dengan Y per X, maka yang ini, yang operasi penjumlahan X per Y ditambah Y per X ini harus kita sederhanakan dulu. Tuh, jadi yang ini tetap ini bagi aja dulu, ini disamakan penyebutnya gitu. Ini jadi berapa coba kalau disamakan penyebutnya? Jadi berapa? X per Y ditambah Y per X. Ada Y, ada X. Supaya jadi sama penyebutnya, berarti kita pakai penyebutnya apa? Apa? Ayo dijawab. Gak apa-apa, salah juga ya. Kita sama-sama belajar. Apa coba? Yang ini ya. Supaya sama penyebutnya, ini kan dua suku ya. Ada dua suku, ada X per Y dengan Y per X. Ini harus kita buat supaya jadi satu suku gitu. Kan tadi disederhanakan dulu. Nah, berarti penyebutnya harus dibuat per berapa nih supaya sama gitu penyebutnya. X kali Y. XY, betul ya. XY. Nah, berarti kan XY dibagi Y gitu ya. Berarti apa? XY dibagi Y dikali X. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat, bukan? X kuadrat. Ya, betul. Tambah Y kuadrat. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang masih bingung materi kemarin kita review lagi. Ya gitu. Jadi kenapa X kuadrat tambah Y kuadrat? X, Y dibagi Y. Hasilnya X kali X kuadrat gitu. X, Y dibagi X, berarti Y kali Y kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini, barulah kita pakai ini ya, dibalik ya. Pembagian tuh jadi perkalian, berarti kan dibalik XY per X kuadrat plus Y. Ada yang bisa dicoret? Ada yang bisa coret? Dicoret itu pembilang dengan penyebutnya ada sesuatu yang sama atau saling membagi gitu ya. Kiri atas sama kanan bawah. Ya, yang ini ya sama. Ya walaupun posisinya satu di kiri, satu di kanan, tapi kan sebetulnya ini kalau kita kalikan dia bisa jadi satu suku gitu ya. Nah, ini berarti udah hasilnya XY per X plus Y.
udah selesai gitu ya. Ini udah sederhana. Jadi gitu tipe-tipe dari pecahan ya, aljabar bentuk pecahannya. Ada yang tipenya gini kayak bertumpuk ya. Kalau yang bertumpuk kalian sebetulnya kerjakannya sedikit-sedikit aja dulu gitu. Atau ubah bentuk pernya menjadi bentuk pembagian. Ya, kalau dibuat ke dalam bentuk pembagian kayaknya lebih gampang gitu ya, ngelihatnya lebih enak gitu. Lebih tahu mana yang bisa kita hitung terlebih dahulu. Kayak gitu. Kalau yang lainnya sama ya, kalau yang lainnya sama sih. Kayak ini misalnya nomor 9. Berarti gimana cara mengerjakannya? Gimana cara mengerjakannya? Yang nomor 9? Gimana? Ini pembagian ya. X kuadrat Y pangkat 3 dibagi 3Z, kemudian dibagi 18XY per 6. Gimana jadinya? Kalau pembagian tadi? Dibalik, Bu. Dibalik aja. Jadi gampang ya. Basic yang selalu, yang sering kita pakai gitu ya. Setiap materi matematika pasti nggak lepas yang namanya aljabar ini ya. Ngotak-ngatik ini tuh selalu dipakai gitu. Nah, kemudian ini kita sederhanakan jadi berapa? Kalau pembagian berarti si pangkatnya dikurangi ya, gitu. Kalau koefisien ya atau konstanta itu mah pembagian kayak biasa aja. Jadi berapa nih hasilnya? Berapa? Ini 6, kemudian yang bawah berapa koefisiennya? Atau X-nya dulu deh, X-nya jadi tinggal berapa sekarang? Yang atas X-nya pangkat 2, yang di bawah X-nya pangkat 1. Jadi tinggal pangkat berapa X-nya? X-nya tinggal pangkat berapa? Halo? Halo, jangan malu-malu, ayo dijawab. Pangkat 1. Pangkat 1, oke. X-nya pangkat 1, Y-nya sekarang jadi pangkat berapa? Pangkat 2. Pangkat 2. Kan ini pangkat 3, kemudian dibagi pangkat 1 ya, jadi pangkat 2. Kemudian koefisiennya jadi berapa? Ada 6 di pembilang, kemudian ada 3 dan 18 di penyebut. Jadi tinggal berapa? Tinggal berapa berarti? Atau gini aja, ini misalnya kalian bingung, misalnya ada Z ya, Z-nya berarti tinggal berapa? Z-nya pangkat? 1. Pangkat 1, tapi di penyebut ya, jadi Z-nya tetap kita simpan di bawah aja. Kemudian di sini ada 6, nah ini 6 sama 3, 6 dibagi 3 kan 2 ya, ini bisa kita tulis 2. Atau 2-nya di depan nggak masalah ya. 6 bagi 3, 2, ini 18. 18 yang mau disimpan di belakang boleh, di depan boleh. 18-nya di bawah, tapi yang pasti. Nah, ini bisa kita bagi lagi nih. Ini 18, kemudian yang di atas 2. Berarti supaya sederhana dibagi berapa? 9. Bagi 2 semuanya ya, jadi tinggal 9 ya. Berarti tinggal X, Y per 9Z. Kayak gitu. Nah, ini kan bentuk-bentuk yang suka dipakai gitu. Mungkin ya untuk menyederhanakan. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang masih mau tanya? Boleh, silahkan. Mau materi ini atau yang sebelumnya yang Ibu share faktor, ada yang mau tanya? Boleh. Ada yang mau dibahas nomor berapa mungkin? Dari Paras coba tadi, dari Paras mau nanya. Paras mau nanyanya nomor berapa? Lebih ke itu sih Bu, diskusi kayaknya. Diskusi. Iya, yang diskusi matematika wajib kemarin. Oh gitu, yang matematika wajib kemarin. Sebentar. Oh, yang di Canvas? Iya Bu, yang diskusi terakhir. Oke, sebentar ya. Jadi ini nggak ada pertanyaan ya untuk ini? Aman ya? Yang lain aman? Aljabarnya aman? Ada yang mau dibahas lagi? Nomor berapa? Cukup?
Cukup nggak? Nanti kalau ini kalian coba aja sisa-sisa soalnya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jadi kita bahasnya gitu ya, setiap AMIP kita belajar prasyaratnya, kemudian kita bahas materi di kelasnya, mungkin gitu ya. Biar enggak, ya biar sejalan gitu. Jadi ketika di kelas kalian sudah paham. Cukup untuk prasyaratnya? Ada yang masih mau tanya? Boleh? Lalu cukup enggak? Novel bisa, Novel? Oh, Ya, gimana? Oh, cukup? oh, Agak menggema gitu suaranya ya. Novel. Adif, mungkin Adif? Bisa Adif? Bisa dipahami? Adif ada? Halo Adif. Mufti Adif. Yang lain? Rajan oke ya. Kemudian siapa lagi ya yang IPS berapa? Oke, bisa ya, alhamdulillah. Jadi nggak sulit ya, materi di kelas nggak sulit, asalkan kalian memang betul-betul menguasai bentuk-bentuk aljabarnya. Oke, Bu, stop share dulu. Kita pindah ke, katanya ada yang mau nanya tentang diskusi. Diskusi yang terakhir. Bentar ya, Ibu cek dulu. Yang diskusi yang terakhir itu apa? Oke, oh pas banget tadi ada yang tanya ini juga ya di kelas IPA, tapi belum Ibu jawab ya karena sebentar. Kita cek ya. Nah, selain bentuk-bentuk aljabar, kita juga perlu paham juga bagaimana cara merasionalkan bentuk akar ya. Bentar, share screen lagi. Yang ini, Paras. Iya, bukan masalah. Yang terakhir apa yang mana? Iya, yang terakhir. Oke, yang terakhir. Kita screenshot dulu ya. Oke, mana sebentar. Kita screenshot dulu. Ada lagi yang mau tanya yang lain? Nanti Ibu cek di sini ya. Oke, kita simpan dulu ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya, mungkin sedikit review dulu ya untuk materi limit yang kemarin dipelajari, materi limit ya. Ketentuannya kan ya ketika kita mau mengerjakan soal limit itu tentu perlu cek dulu ketika misalnya disubstitusi hasilnya 0/0, jadi itu ya ketentuannya ketika menghasilkan 0/0, maka kalian gunakan cara faktor jika fungsinya bisa difaktorkan atau kali sekawan. Nah, kali sekawan ini biasanya, bukan biasanya ya, memang rata-rata yang bentuknya akar semuanya dikalikan sekawan, tapi ada juga sih bentuk akar yang memang malah nggak bisa gitu ya dikali sekawannya, malah difaktorkan. Ada tipe-tipe yang seperti itu, tapi secara umum sebagian besar soal-soal yang bentuk akar itu ketika misalnya disubstitusi menghasilkan 0/0, maka caranya kita menggunakan bentuk akar. Mungkin review sedikit dulu ya satu soal, kemudian nanti kita ke tadi pertanyaan dari Paras. Nah, contohnya seperti ini ya. Limit X menuju 3, nah si fungsinya itu 2 min akar X plus 1 per X min 3. Limitnya X menuju 3 ya. Ketika X-nya 3, dia kan pasti menghasilkan 0/0 kalau disubstitusi ya. 2 dikurangi akar 3 plus 1 jadi akar 4 ya. Akar 4 itu 2, 2 min 2 per 3 min 3, 0/0 kan nggak boleh. Nah, berarti kalau mengerjakan soal yang seperti ini, kita kali dengan sekawannya. Gitu ya, limit X menuju 3, berarti berapa sekawannya? Coba yang masih ingat pelajaran di kelas,
Berapa sekawannya? Halo, berapa sekawannya? Masih ingat? Sekawan itu dia angkanya betul-betul sama ya, angkanya betul-betul sama, di dalam akarnya bentuk nilainya sama, tapi yang berbeda adalah operasinya. Nah, jadi kalau misalnya operasinya pengurangan, sekawannya jadi penjumlahan. Nah, berarti di sini kita lihat si akarnya itu kan 2 min akar X plus 1 gitu. Oh, masih kanvas. Oke, terima kasih, Pondra. Jadi ternyata nggak muncul ya. Maaf ya. Sebentar. Nah, gini ya, ibu ulangi lagi. Terima kasih, Pondra. Yang lain diam-diam aja ya. Jadi ini ya, kalau misalnya kita ketemu sama, ulangi ya, ketika kita ketemu sama bentuk limit, kita perlu dulu ngecek ya, mengecek dengan cara substitusi. Kalau hasilnya 0 per 0, maka lakukan operasi faktor gitu ya, jika misalnya fungsinya bisa difaktorkan atau bentuknya akar bisa dikalikan dengan sekawan. Nah, contoh soal yang seperti ini, berarti kali sekawannya berapa? Sekawan dari 2 min akar X plus 1, sekawannya berapa? 2 plus akar X plus 1. Ya, 2 plus akar X plus 1. Ya, anak IPS-nya ayo jawab juga ya. 2 plus akar X plus 1. Jadi kan sama ya, sama angkanya sama ya, 2, ini akar X plus 1 sama, yang membedakan ini ya operasinya. Jadi ketika operasinya pengurangan, si sekawannya itu berupa operasi penjumlahan. Kemudian kita kalikan. Tadi kan ini tuh aljabar, disederhanakan bentuk aljabarnya, perkalian pembilang dengan pembilang dikali penyebut dengan penyebut. Tapi karena kita tujuannya mau menghilangkan bentuk akar di sini di si pembilang, berarti kita kalikannya si pembilang aja, yang penyebut kita diamkan gitu ya, kita tulis ulang saja. Nah, kemudian untuk yang pembilang jadi berapa hasilnya? Ingat ya, kalau ada A min B dikali A plus B, ya kalau ada bentuk-bentuk yang seperti ini, jawabannya pasti A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalian tinggal kalikan ujung-ujungnya aja, operasinya jadi pengurangan ya. Nah, berarti untuk pembilang jawabannya jadi berapa? 4 dikurang X 4 plus 1. dikurangi X plus 1. Nah, karena si akar X plus 1, X plus 1-nya itu di dalam akar, artinya dia dalam satu kesatuan, harus pakai tanda kurung wajib. Kalau nggak pakai tanda kurung, berarti dia jadinya salah ya. Jadi ini harus, kemudian ini X min 3, ini 2 plus akar X plus 1. Kayak gitu, sampai sini ngerti? Ngerti nggak? Halo? Bisa dipahami? Ya dijawab. Ini kalau nggak ngejawab tuh antara nggak kedengeran atau gimana gitu ya. Jadi Bu bingung. Kedengeran nggak ya? Kedengeran? Kedengeran. Jadi berapa nih? 4 min X plus 1 disederhanakan. Jadi berapa? Jadi berapa? 4 min X plus 1. Jadi berapa? 3 min X. 3 min X. 3 min X. Ya, 4 dikurangi 1. Ini kan negatif X. Jadi negatif ini untuk kedua-duanya ya. Dibagi X min 3, kemudian 2 plus akar X plus 1. Kemudian dicoret ya, kalau udah ada yang difaktorkan, sudah sederhana. Jadi kuncinya itu ya, udah sederhana. Makanya tadi kita belajar menyederhanakan, karena itu tujuannya udah sederhana, kemudian kita coret ya, kita bagi yang samanya ya. Jadi mana nih yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret yang mana? Halo, yang mana yang bisa dicoret? Ayo dijawab.
3 min X. 3 min X. Tapi ini sebetulnya berbeda ya. Sebetulnya berbeda, dia hanya serupa saja. Bedanya apa coba? Masih ada hasilnya negatif 1 ya, karena di sini kan pembilangnya negatif X, penyebutnya X. Jadi kan negatif 1-nya ya, negatif 1, kemudian ini 2 ditambah akar. Nah, ini udah boleh di substitusi kalau udah sampai sini ya. Limit X menuju 3, negatif 1 per 2 plus akar 3 plus 1. Jawabannya negatif 1/4. Selesai. Itu ya kuncinya, jadi kita harus bisa mengoperasikan bentuk-bentuk aljabarnya, kemudian menyederhanakannya. Menyederhanakannya tadi ada pembagian di sini. Udah dibagi, ya udah dicoret, ada yang dicoret, barulah kita substitusi. Bisa dipahami? Ya, bisa ya. Kemudian ke pertanyaannya paras ya, jadi sebenarnya sama aja, cuman di sini ada dalam akar, ada akar lagi. Gimana dong itu? Kita coba ya. Tentukan nilai limit dari limit X menuju 4, akar X min akar 3, akar X min 2. Jadi di dalam akar ada akar lagi. Sebetulnya kita nggak usah pusing-pusing sama yang di dalam akar ada akar lagi ya. Kita fokus dulu ke akar yang terluar. Ya, jadi ada akar yang terluar, ada akar yang di dalam. Ini kayak biasa aja kita akar X min akar 3 akar X min 2 per X kuadrat min 16. Kali dengan sekawannya. Sekawannya berarti berapa? Sekawannya berarti akar X positif atau negatif? Positif. Positif akar 3 akar X min 2. Ini aja dulu. Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini ngerti? Ngerti ya. Nah, kalau udah seperti ini, kayak biasa lagi tadi, disederhanakan ya, yang pembilang kan udah mirip tuh ya, mirip-mirip bentuknya, cuman beda operasi aja. Berarti akar X dikali akar X, terus yang akar 3 akar X dikurangi 2, dikali juga sama akar 3 akar X min 2, itu sama ya. Akar X kali akar X itu X, ini operasinya jadi pengurangan karena ya A min B dikali A plus B itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Yang ini juga sama, akarnya hilang, tapi akar yang di luar aja. Yang di dalamnya mah tetap, tapi dikasih tanda kurung. Sampai sini jelas nggak? Masuk. Ya. Terus gimana lagi Bu, abis kayak gini masih ada akarnya, terus belum ada yang bisa dicoret. Gimana nih kira-kira? Nah, kita sederhanakan lagi ya. Ini kan ada tanda negatif di si pembilang. Ini berarti bisa kita tulis X plus 2 min 3 akar X. Atau boleh X min 3 akar X plus 2. Sama aja sih sebetulnya, sama aja. Kemudian, kenapa Ibu nulisnya kayak gini? Biar si akarnya di belakang semua atau di depan. Biar akarnya tuh posisinya di belakang atau di depan gitu sebenarnya. Jadi modifikasi aja. Kalau misalnya di tengah-tengah, kita nanti bingung kali akar sekawannya lagi gitu. Jadi ini modifikasi aja ya, kalian nulisnya mau si 3 akar X-nya di depan boleh, atau misalnya di belakang. Kalau Ibu lebih senangnya di belakang ya, karena dia juga negatif, dia negatif, kemudian lebih enak kalau posisinya di belakang. Kalau di tengah nanti kita bingung buat kali sekawannya lagi. Jadi di sini ada proses kali sekawan sebanyak 2 kali. Kalau yang biasanya cuma 1 kali, ini ada 2 kali. 3 akar X min 2. Kemudian kita lanjutkan, limit X menuju 4, X plus 2 min 3 akar X per, ini tetap. Nah, kita kali sekawannya lagi. Sekawannya yang mana? Sekawannya tetap yang tadi ya.
Yang ini sekawannya itu berarti X plus 2, ini bisa dibuat satu kesatuan, enggak juga nggak masalah, karena dia penjumlahan, ini jadi plus 3 akar X. Paham nggak? Nah, itu. Jadi nanti si pembilangnya betul-betul nggak ada akarnya. Limit X menuju 4, berarti kan ini jadi X plus 2 kuadrat dikurangi berapa? 3 akar X dikali 3 akar X jadi berapa? 3 akar X dikali 3 akar X berapa? Halo, berapa? 3 akar X dikali 3 akar X berapa? Berapa? Halo? Berapa 3 akar X dikali 3 akar X? Yang ini ya, jadi ujungnya dengan ujungnya. Ya, yang ini dengan yang ini, gitu ya. Kemudian akar min 3 akar X dengan positif 3 akar X. Berapa 3 akar X dikali 3 akar X? Berapa? Ayo dijawab. Berapa? Halo, masih kedengaran? Masih, Bu. Masih 9X. berapa? Iya, 9X ya. 9X. Ini kan 9X. Ini tetap kita tulis lagi aja ya, walaupun banyak, kita tulis lagi. Kita tulis lagi. Tuh, ini kita tulis lagi. Tuh ya, satu kesatuan. Jadi kalau satu kesatuan kita beri tanda kurung aja. Berarti yang pembilang jadi berapa hasilnya? Yang pembilang jadi berapa hasilnya? X plus 2 dikuadratkan dikurangi 9X jadi berapa? X plus 2 dikuadratkan jadi berapa? Jadi berapa? X plus 2 dikuadratkan? Halo? X plus 2 dikuadratkan jadi berapa? Ayo berapa? X plus 2 dikali X plus 2. Jadi berapa hasilnya? X kali X. Ayo nih, suaranya mana nih? Ayo. X kuadrat. X kuadrat. Terus? Ditambah 4. Tambah 4. 4 apa? Ini kalau perkalian, hati-hati kalau perkalian ini, ya, ada yang suka salah ya. A plus B kalau dikuadratkan itu tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Hati-hati, banyak yang suka menulisnya seperti ini. Jadi A plus B itu dikuadratkan menjadi apa harusnya? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Atau misalnya kita kalinya seperti ini. Ya, X kali X, X kali 2, 2 kali X, 2 kali 2. Jadi nggak boleh lagi ada yang bilang X plus 2 dikuadratkan itu adalah X kuadrat plus 4. Itu salah ya. Jadi harusnya berapa di sini? X kuadrat. Ya, X kuadrat ditambah 2X 2X. tambah 2X terus plus 2X. Plus 2X. Kita gabung ya, langsung 4X plus 4. Plus 4 gitu, dikurangi 9X. Ditulis lagi gitu ya. Jadi di sini memang prosesnya banyak. Soal yang bukan standar ya. Jadi kalian nggak boleh dikasih soal standar terus, harus yang membangun ya. Tambah 3 akar X. Jadi ini kita sederhanakan jadi berapa sih pembilang? X kuadrat min 4X min 9X jadi berapa? Min 5X ya, plus 4.
Nah, ini sebetulnya udah bisa kita faktorkan ya. X kuadrat dikurangi 16X berapa? X kuadrat dikurangi 16 jadi berapa? Ya, ini berapa kalau difaktorkan? Jadi di sini ada pemfaktoran dan ada perkalian sekawan 2 kali ya. Jadi berapa nih? Salah. Bentar. Ini negatif ya harusnya. Jadi berapa itu X kuadrat min 16 difaktorkan? X plus 4, X min 4. Ya, betul. X plus 4, X min 4. Ya, ini berarti X min 4, X plus 4. Nah, ini kan udah sedikit lagi nih. Bisa difaktorkan X kuadrat min 5X plus 4? Bisa difaktorkan? Berapa hasil faktor dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4? Berapa hasil faktornya? Ini tulis lagi yang bawah ya. Berapa hasil faktornya? X min 1, X min 4, Bu. Ya. X min 1, X min 4. Terus apalagi kalau udah seperti ini? Dicoret bisa nggak, Bu? Coret, bisa. Kalau udah dicoret, diapain lagi? Apalagi kalau udah dicoret? Substitusi. Tinggal substitusi. Lanjutkan dengan substitusi. Langsung dapat aja jawabannya. Kalian lanjutin sendiri. Udah bisa kebayang? Paras dan yang lain? Insya Allah sudah, Bu. Ya udah ya. Substitusinya lanjut sendiri aja ya. Tinggal ganti X-nya dengan 4 gitu ya. Substitusi X sama dengan 4 ke fungsi. Udah bisa ya? 2 menit lagi soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Masih mengganjal? Sudah cukup? Sudah cukup? Halo? Cukup ya. Oke. Jadi kuncinya dari limit itu memang betul-betul kita harus benar-benar paham aljabar ya. Operasi aljabar, kemudian bagaimana cara kali sekawan. Nah, tadi cara kali sekawan kalau belum ketemu kali sekawan masih ada bentuk akarnya, ya kenapa enggak dikali lagi dengan sekawan. Jadi boleh pengerjaan sekawan itu 2 kali atau mungkin 3 kali ya, tergantung tingkat kesukaran soal ya. Jadi memang ini bentuk soalnya yang di atas yang sebelumnya ya, mungkin di atas yang post test ya, karena memang sengaja dibuat diskusi biar kalian terpancing. Tapi memang mungkin banyak yang masih bingung ya, nggak apa-apa. Gitu aja mungkin kalau nggak ada pertanyaan. Biar nggak lupa yang kemarin ya, sedikit lah, sebentar berapa menit ya. Ibu ingin kalian menjawab soal-soal ini yang kemarin memfaktorkan ya, 10 soal aja. Ini mah paling berapa detik juga beres ya. Ibu share sebentar. Finish, bentar. Kalau nggak ini ya, kalau nggak ada kendala ini juga. Bisa nggak? Ini save. Sebentar. Asik. Bentar. Quizzes ya, coba buka quizzesnya. Ibu share dulu ini ke sini. Coba kalian buka di quizzes. Linknya ini, silakan. Buat evaluasi aja ya, mana tahu ternyata faktornya belum bisa gitu. Padahal ini faktor yang sederhana aja, mengingatkan ya, biar nggak lupa. Sebentar. Belum join. Belum mulai ya, sebentar. Ayo, boleh diklik
Ya, baru Pondra, Hadian, Razan, oke, Noval. Buat absen juga sekalian ya, jadi Bu bisa lihat dari sini. Ini sedikit aja kok, mudah. Ya, baru 7. Ayo, baru berapa nih? 10. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Sebentar. Udah 12. 13. Ayo. Sebentar. Ibu start ya. Yang lain boleh gabungnya, join-nya menyusul. Sebentar. Bentar ya. Ini harus di-refresh dulu. Kalau gagal nggak jadi berarti. Sebentar. Tunggu dulu ya, sebentar. Bu off cam dulu deh, biar lebih ini. Ya, udah bisa mulai ya, silahkan. Yang lainnya udah bisa join nggak? Yang belum join, bisa join nggak sebetulnya? Ya, review sedikit aja ya. Barangkali yang soal-soal mudah ternyata masih perlu latihan, nanti Ibu kasih lagi latihan. Kemarin teh Jibril minta soal ya belum Ibu kasih, lupa malah. Nanti ya nyusul. Kan masih ada yang salah ya, nanti kita bahas apakah memang belum paham atau ternyata soalnya yang salah ya. Khawatirnya kayak gitu, nanti kita bahas kalau misalnya masih perlu dibahas. Yang lainnya yang belum gabung silahkan join ya. Ya, terima kasih yang udah selesai ya. Hanif betul semua ya Hanif ya. Terima kasih Hanif. Mudah-mudahan yang lainnya juga lancar. Ini karena sebetulnya memang masih soal-soal mudah ya.
Kalau ada yang perlu dibahas mungkin di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang masih bingung. Oke, kalau yang udah boleh open cam lagi ya. Ibu mau screenshot lagi kehadirannya, silakan yang udah selesai. Kalau yang nggak ada kendala sinyal, ya, yang lainnya boleh langsung lanjutkan aja dulu. Yang udah boleh open cam, silakan. Ya, terima kasih Hanif. Hanif, ada yang mau ditanyakan nggak Hanif? Ada kesulitan? Lancar kayaknya ya Hanif ya? Cuma ada yang susah. Ya, terima kasih ya. Kinanti kendalanya apa Kinanti untuk yang soal barusan? Yang di quizzes Yang di quizzes, kenapa? Lupa. suka kebalik antara minus plusnya yang itu. Oke, mungkin lebih ke ketelitian ya, harus lebih teliti ya. Oke, sebentar Ibu screenshot dulu untuk kehadiran hari ini. Sebentar. Oke, 29 Januari IPS. Masih ada yang mengerjakan ya, tapi sebagian besar sudah selesai. Yang masih lanjutin aja, sudah pukul 10:08 ya, udah kelebihan. Oke, bentar, Ibu screenshot lagi ya, kayaknya baru ada yang on cam lagi. Sebentar. Iya, cukup aja untuk hari ini ya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas yang tadi masih salah-salah, atau mungkin kalian ada pertanyaan ketika di kelas ya, yang sedang dipelajari di kelas boleh ditanyakan. Ibu tutup aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama yang masih di quizzes nggak apa-apa diselesaikan aja dulu sampai 10 soal ya. Terima kasih semuanya.